kematian. Inspiratif, Yudiansah, Kanwil, Kemenak, Jawa Barat. 1. Bersifat memaksa, siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Allah berfirman, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatinya. Allah Maha mengetahui isi hati. Ali Imran 3.2154. 2. Kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? An-Nisa 4.278. 3. Kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surat Luqman 31.234. 4. Kematian datang secara tiba-tiba. Allah berfirman, sesungguhnya Allah
pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surat Luqman 31.2-34. 5. Kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Munafikun 63.2-11. Dahsyatnya sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? H.R. Bukhari. Dalam sebuah atsar pendapat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Akhbar berpendapat, sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Lalu seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya, sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Imam Ghazali berpendapat, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Sehingga bagian orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Bukan menakut-nakuti, namun setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dari tanah kembali rebah ke tanah. Mari mengupayakan saat sakaratul maut berjalan dengan halus bagi sutra, tidak merasakan sakit berarti. Bersama